Sedang dia rasakan hidup dalam kesengsaraan dari doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman. Sedang dia rasakan ya hidup dalam kesengsaraan ya dari doamu. Fokus, konsentrasi, fokus. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords ataupun 10 pedang, teman-teman. Nah, 10 pedang ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika kau fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang nih. Oke. Yang aku maksud dalam kesengsaraan karena doa-doamu. Ya. Berarti ketika kamu berdoa untuk kehidupan seseorang agar kehidupan dia sengsara, ya berarti seseorang ini telah menzolimi kamu kemarin. Berarti seseorang ini telah benar-benar menyakiti kehidupan kamu gitu sih. Karena kamu mendoakan mungkin hal-hal yang sangat buruk terhadap kehidupannya. Ya mungkin juga ada beberapa dari kamu ya ketika terzolimi, ketika tersakiti, ya tetap mendoakan yang baik gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada seperti itu. Tetapi aku yakin kok, ini sebuah apa ya, ya manusiawi banget lah. Ketika seseorang tersakiti, ketika kamu tersakiti dan mendoakan yang buruk gitu ya. Mungkin itu secara spontanitas, walaupun tidak di dalam doa, ya mungkin di dalam pikiran kamu, di hati kamu seperti itu teman-teman. Ya, menginginkan seseorang yang telah menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, ya dia merasakan, bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Nah, yang terjadi terhadap dia, ya, kesengsaraan yang memang cukup luar biasa banget. Sebuah karma, oke. Kemudian kesengsaraan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan siapa ya, teman-teman? Kita nanti akan lihat siapa sosok dari seseorang tersebut, teman-teman ya. Tetapi memang yang jelas saat ini kehidupan dia penuh dengan kesengsaraan. Sulit ya, susah, sakit, menderita, dan bahkan hal-hal buruk lain yang sedang terjadi. Contoh mungkin ketika dia memiliki usaha bisnis, maka usaha bisnisnya akan hancur. Ya, berarti seseorang tersebut ya menjadi lawan bisnis kamu, ataupun memang pada intinya dia nggak senang ketika kamu bangkit sukses ya dan dihancurkan usaha kamu, bisnis kamu, teman-teman. Ya ternyata kehidupan dia gantian hancur di sini. Ya, oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Four of Cups ya, ataupun 4 cangkir, teman-teman. Nah ternyata memang pernah ada sebuah konflik yang pernah terjadi ya antara kamu dengan dia. Baik konflik kecil ataupun konflik besar yang membuat apa ya teman-teman ya, adanya sebuah dendam yang mungkin terus berkelanjutan gitu sih. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian kamu juga sudah meminta maaf ya kepada dia, tetapi seakan-akan dia itu tetap tidak menerima permintaan maafmu, teman-teman. Dan dianggap bahwasanya konflik ini, perseteruan yang kamu alami dengan dia ini wajib diteruskan. Ya, wajib harus ada yang kalah gitu, teman-teman. Ya, itu tadi ya, ketika kamu sudah meminta maaf, mungkin walaupun kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang kamu lakukan secara murni, ya, ataupun bagaimana, ya tergantung dari energinya ya. Konflik yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu dengan seseorang tersebut itu diawali karena hal apa, teman-teman? Ya, pemicunya pasti selalu ada ya. Tetapi memang yang jelas pada fase ini kamu berupaya berusaha walaupun
mungkin kamu yang benar dan dia yang salah, tetap kamu yang meminta maaf. Tetapi kesannya memang dia tidak ingin memaafkan, ya. Dan oke, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Three of Pentacles, teman-teman. Nah ini, ya sebuah energi yang menggambarkan bahwasanya memang ketika dia memulai sebuah konflik dengan kamu, teman-teman. Ya, sebuah konflik dengan kamu, kemudian memang mungkin dampak yang diakibatkan adanya konflik yang terjadi antara kamu dengan dia, ini cukup membuat kehidupan kamu sangat buruk gitu ya, cukup terpukul, ya. Cukup banyak hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan gitu loh teman-teman. Ya, itu tadi mungkin menutup jalan keresahan kamu ya di dalam usaha bisnis kamu, kemudian masalah kesehatan mungkin seperti itu juga dan lain sebagainya teman-teman. Ya, karena energi umum ya mungkin aku tidak bisa menjelaskan secara detail banget, tetapi memang pada intinya ya seseorang sedang hidup gitu loh teman-teman ya, dalam kesengsaraan banget nih ya, karena dari doa-doa kamu teman-teman. Dan kemudian mungkin juga ini berkaitan tentang sebuah kehidupan asmara gitu sih. Ya, sebuah kehidupan asmara yang di mana bisa jadi gitu ya, si dia ternyata pergi bersama si pihak ketiga. Ya, teman-teman pergi bersama si pihak ketiga menghancurkan kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu sehingga memang ya segala sesuatunya telah berakhir. Jadi ketika kamu tersakiti terzalimi wajar dong ketika kamu mungkin mendoakan hal yang buruk ya, teman-teman. Dan yang terjadi terhadap kehidupan mereka apa? Yaitu tadi ya kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan-kebahagiaan sama sekali, teman-teman. Ya, mungkin ini doa-doa yang terkabulkan, doa-doa kamu yang terkabulkan. Nah, ketika seseorang tersebut sudah dalam kesengsaraan, oke, berkat doamu, doa baik ataupun doa buruk ya. Kalau yang namanya karma, teman-teman, itu pasti akan tetap terjadi deh. Apa yang dia tanam pasti akan dia tuai. Nah, itu. Ya, nah, kemudian apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ketika memang seseorang tersebut sudah akan terkena karmanya? Hidupnya penuh dengan kesengsaraan banget, teman-teman. Maka di sini kamu akan kembali memperoleh kejayaan kamu, kebahagiaan kamu. Bisa jadi, kalau berbicara masalah bisnis ya, ketika kemarin dia menutup usaha kamu dengan black magic ataupun memfitnah ya, teman-teman. Ya, fitnah ini yang memang sangat kejam banget sih. Ya, pada akhirnya setelah dia tumbang, maka usaha bisnis kamu kembali berkembang, kembali meningkat. Nah, itu ya. Kemudian untuk masalah kehidupan asmara, rumah tangga mungkin, ya sama halnya gitu, ketika hubungan mereka berakhir, maka bisa jadi potensinya kalau kamu masih berharap ya teman-teman, mungkin itu juga mengenai tentang doa-doa kamu juga ya. Ya mungkin dia bakal kembali lagi bersama kamu, nah itu. Ya, pokoknya sesuatu hal yang telah hilang, sesuatu hal yang hampir hilang mungkin ya, hampir hancur ternyata akan kembali kamu dapatkan, termasuk juga mengenai tentang kondisi kesehatan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang kelima, aku punya Nine of Swords ya. Oke, 9 pedang muncul hadir. Sangat terlihat sebuah penyesalan yang sangat begitu mendalam, teman-teman ya. Mungkin dia merasa memang ini karma dia. Ya, dia merasa ini karma dia. Mungkin telah menzalimi kamu, menyakiti kamu, menghancurkan kehidupan kamu ya. Permintaan maaf yang mungkin kamu lakukan terhadap dia ternyata dia tolak dan ingin terus berkelanjutan, ingin berkonflik dengan kamu. Faktanya ternyata ini sebuah penyesalan. Kenapa? Itu tadi kehidupannya sudah benar-benar hancur banget. Hidupnya penuh dengan kesengsaraan banget loh teman-teman. Hampir di segala aspek. Ya. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan ini akan berakhir dengan sebuah kematian. Gitu sih. Berarti kan kalau namanya adanya sebuah kematian yang akan terjadi, berarti memang perbuatan yang dilakukan terhadap kehidupan kamu tuh benar-benar buruk banget gitu loh teman-teman ya. Itu. Ya. Jadi memang di sini penyesalan itu ada. Ya, dan mungkin ketika dia mau memperbaiki dirinya teman-teman ya, mungkin masih ada peluang ya, mungkin dia akan kembali bangkit, nah seperti itu sih. Tetapi orang-orang yang memiliki, sifat watak keras kepala memang sangat sulit banget teman-teman, ya. Dan kemudian aku punya Queen of Wands ya, dan ini ya, satu poin, satu energi yang memang harus, kamu lakukan sih sebenarnya, ya teman-teman, kamu harus bisa memaafkan, oke? Karena jika kamu tidak memaafkan seseorang yang saat ini ataupun ya saat ini sedang dalam kesengsaraan ya teman-teman karena menerima karmanya, menuai karmanya,
maka kehidupannya akan semakin hancur buruk banget ya, dan bahkan berpengaruh terhadap semua anggota keluarga dia, teman-teman. Ya, memang sih harus ikhlas terhadap segala hal yang sudah terjadi. Ya mungkin kemarin adalah sebuah ujian yang dimana kamu dituntut untuk lebih bersabar. Karena dengan lebih bersabar, ya teman-teman, ternyata memang sebuah kebenaran itu, keadilan itu kamu dapatkan sih. Ya, selain itu juga kehidupan kamu akan kembali bangkit kok. Ya, pada intinya sih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin demikian. Ya, sharingan untuk kesempatan kali ini teman-teman, ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.